Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Villa sekalian yang selalu menyaksikan video-video dari kami. Terkhusus pada beberapa episode terakhir ini kita khusus nih Umi ya, bicara terkait dengan jodoh, pernikahan gitu ya, bahkan terkait dengan keluarga. Terakhir kemarin kita sudah membahas terkait kewajiban istri kepada pasangannya. Sekarang lengkapnya Mbak ya, kewajiban suami terhadap pasangannya atau terhadap istri. Mungkin langsung saja kepada Umi, waktu nomor kami persilahkan. Ya. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Sahabat Filah rahimakallah, kita dipertemukan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kewajiban suami. Kadang di majelis taklim jarang yang dibahas. Yang dibahas kewajiban istri. Sekarang suami. Karena memang secara real seorang laki-laki dimanapun berada itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Boleh dibuka? Itu penekanan tentang ar-rijal dulu ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-34 dulu. Sebelum menjadi kewajibannya itu apa ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tugasnya laki. Kalau sudah menjadi pemimpin, mari kita simak ayat ini ya Kak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tugas laki-laki sebagai suami sekaligus nanti sebagai ayah. Walaupun nanti sebagai ayah secara khusus ada ya kalau mendidik anak-anak itu ya. Yang pertama Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah menjadi pelindung, pemimpin bagi perempuan. Perempuan itu siapa? Adalah istri. Kalau istri merasa dilindungi, pastinya ketaatannya semakin lebih. Tapi kalau istri diusik sedikit perlindungannya, maka dia akan ibarat singa yang lagi kelaparan. Jadi istri itu sebetulnya ya Allah pengen dilindungi, pengen diayomi, pengen dimanja-manja. Itu wanita. Jadi jangan dipekerjakan keras terus. Kamu di rumah harus ini, harus itu, harus ini. Karena istri itu partner ya, bukan menjadi pembantu gitu ya. Walaupun ini itu partner itu pelayan dalam tujuan tanda kutip pahalanya tuh dari Allah. Betul. Tapi secara real laki-laki itu tugasnya ngayomi. Menjadi pelindung ya. Ngayomi pelindung tuh Masya Allah. Misal bawa barang banyak, gendong anak, otomatis laki-laki yang cekatan. Apa yang harus dilakukan? Mungkin bawa barangnya atau mungkin anaknya. Ada deh anak yang gendong. Itu Masya Allah. Apalagi misal mau pergi rumah, jendela, pintu dan yang lain, yang menjadi suami pelindung itu nggak cuma duduk manis di kendaraannya, tujuannya nunggu kok lama banget. Tanyalah atau lihatlah kenapa istriku kok belum keluar-keluar. Masuk ke dalam, apa yang baru dibawakan? Tanya itu Masya Allah, suami yang sejati ya. Sejati apa? Yang gentleman. Iya betul. Kewam tadi loh.
perhatian. Jadi jangan hanya cuma menuntut. Harus peka juga ya Umi, sebagai Jadi seorang kalau suami. istri sudah melakukan kewajiban, suaminya juga harus melakukan kewajiban. Yang namanya pelindung itu Masya Allah, wanita merasa dilindungi. Dari jauh kepayahan, larilah cepat menyambutnya untuk menolong, meringankan gitu ya. Ya Allah, kalau seperti itu tuh bahagianya Kak, seorang wanita. Tanpa dikasih uang banyak pun dia sudah masih bisa. Iya. Karena sebenarnya wanita itu tidak butuh uangnya gitu ya, tapi lebih ke Iya. acts of service-nya, bentuk perhatiannya, pelayanannya, pelindungannya iya. seperti apa, seperti itu. Kenapa kok laki-laki itu menjadi pemimpin? Ini alasannya maka bima fadalallahu ba'duhum ala ba'd. Karena laki-laki itu Allah pilih, sudah Allah lebihkan. Lebihkan daripada yang lain, maksudnya Allah lebihkan dari kekuatannya, dari daya pikirnya, dari zara serap. Kok ternyata walaupun secara IQ wanita itu pintar, tapi kalau dihadapkan dalam satu kasus, itu tetap laki-laki yang menonjol. Contoh, anak jatuh berdarah-darah. Wanita melihat ibunya, laki-laki melihat ayahnya, sikapnya paling berbeda. Wanita langsung menangis, gimana toh? Kok kayak ini, itu, ini ya? Apa berarti yang didahulukan? Perasaannya. Sementara laki-laki melihat langsung IQ-nya. Tolong, bawa ke rumah sakit. Masalah uang nanti, itu urusan nanti. Nggak punya kendaraan, nyegat di jalan. Nah itu karena itu tadi. Maka di dalam rumah tangga itu dibutuhkan balance, bareng-bareng ayo ke sana. Yang peka istri, oke. Yang cekatan berpikir itu laki-laki. Itu kodratnya. Kok ternyata kita punya pasangan yang tidak secekatan itu? Doakan sama Allah, ya Allah. Takdir aslinya laki-laki itu adalah yang tadi, kawam. Allah lebihkan dalam segi fisiknya dan yang lainnya, sebagian yang lainnya dengan perempuan. Jadi perempuan itu kelihatannya kuat, tapi rapuh. Kalau imannya tidak kuat, dia secara fisik itu wanita menjadi kuat kalau dia marah. Kerjaan rampung semua. Itu enggak, di akhirat enggak dapat apa-apa lah. Nah itu. Kan sia-sia ya. Oke, itu jadi pasangan juga harus saling menguatkan, apalagi sebagai seorang laki-laki juga harus peka, belajarlah untuk lebih peka gitu ya. Mungkin kan ada yang laki-lakinya mungkin gengsi, cuek gitu ya. Kalau dalam rangka untuk membahagiakan pasangannya, kenapa harus gengsi? Karena gengsi itu dalam rangka untuk apa sih? Kita kan sama-sama untuk saling melengkapi untuk kebahagiaan hati. Lanjut ya Kak. Di situ tadi udah ya, Allah lebihkan antara satu dengan yang lainnya. Kewajiban laki-laki suami adalah Allah menyebutkan di sini. Wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu laki-laki berkewajiban memberi nafkah. Ya, nafkah itu nafkah itu nafkah memberi. Memberi dari hasil yang dia kerja, maka mencari nafkah itu wajib bagi laki-laki. Wanita mencari nafkah hukumnya sunnah. Kalau dia mendapatkan ridhonya suaminya, mencari nafkah, maka semua wanita yang bekerja itu mendapatkan nilai sedekah. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Selama suaminya meridhai. Kalau suaminya nggak meridhai, ya udah kita di rumah. Cuma kadang saya, kalau aku bekerja uangnya banyak, bisa bersedekah sana sini. Tapi kalau aku nggak bekerja, kalau dapat ridhonya Allah, walaupun kita nggak bersedekah banyak, tapi kita sudah bersedekah di dalam rumah suaminya. Nah itu memberi nafkah wajib. Yang menjadi masalah sekarang itu yang bekerja, yang karir itu wanita. Sementara laki-laki hanya di rumah. Kalau selama di rumah itu dia sambil bekerja dan mungkin nafkahnya cuma sedikit dibanding wanita, tetap nilainya sudah memenuhi kewajiban karena sudah memberi nafkah. Kalau dihitung cukup ama nggak cukup hidup itu memang masih kurang terus. Ya, kurang terus itu di ayat ini ya. Jadi memberi nafkah itu adalah ini lahir dan batin ya Umi ya. Tidak hanya bentuk materi saja, tapi tadi ya juga memberikan pelindungan, menenangkan. Jadi nafkah lahir batin. Soalnya ada yang tanya kemarin kan, ada suami istri belum cerai, terus dia
langsung jauh di pulau sana, nggak pernah ngasih nafkah lahir, nafkah batin, ya hubungan suami istri enggak, nafkah lahir berarti materi juga enggak, bertahun-tahun. Menurut si Taklek, yaitu dia di dalam pernikahan itu, jika seorang suami sudah beberapa bulan tidak menafkahi, ya 6 bulan kayaknya ya, tidak menafkahi berturut-turut, maka nilai nikahnya udah rusak. Terus kalau seorang istri ini mengadukan ke pengadilan senilai 10.000, maka itu sudah nilainya sudah rusak, cerai. Nah, kok ternyata nggak cerai, nggak apa, di luar sana dapat kabar meninggal, berarti sudah nggak ada iddah lagi di sini seorang istri, karena nilai pernikahannya udah rusak. Yang merusak suami sendiri tadi, karena kewajiban suami itu memberi nafkah, nggak ngasih nafkah lahir batin dan berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan nggak ada komunikasi sama sekali. Maka anaknya ditanggung istrinya, istri, anak-anak, siapapun. Kalau sudah terjadi perceraian, tetap suami menafkahi. Umumnya di Indonesia itu kalau udah cerai, udah urusan masing-masing, urusan bayi. Ya. Mbahnya itu nggak ada urusan sebetulnya, urusan istrinya. Anak itu tetap anaknya bapak. Istri kan hanya menempat, nitip, mengandung, hamil itu kan mengandung, dititipkan aja. Benihnya siapa? Benihnya laki-laki. Lanjut. Setelah memberi nafkah di sini, maka Allah perintahkan, ya, kalau wanita-wanita yang saleh, ya sudah mentaati Allah, itu ada penekanannya di ayat ini, adalah was-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang saleh, mereka taat kepada Allah, menjaga dirinya. Ya Allah, tiada ada penekanan dia, tidak ada suaminya, dia selalu senantiasa menjaga diri, tidak gampangan menerima tamu. Itu ciri wanita salihah. Kalaupun ada tamu, terpaksa ada tamu karena yang berhubungan, jangan dipersilahkan masuk, tapi tidak boleh di dalam, tapi di luar. Kalau ada suaminya, dipersilahkan masuk, suaminya yang mendampinginya. Jadi seperti itu seterusnya. Itu wanita salihah. Ini membahas yang segmen sebelumnya juga ya, terkait dengan kewajiban istri kepada suami. Irdu hawa maniha. Jadi kalau kita punya pasangan yang seperti itu, sebetulnya senang banget, karena dia paham. Tapi ada kelanjutannya, ini ada tapinya. Jika terjadi ada sesuatu, ya, maksudnya sesuatu itu ya pelanggaran, ya. Allah menyebutkan di ayat ini, wallatina takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji. Ketika terjadi perempuan ini, ya, yang dikhawatirkan ada nusus, pelanggaran, hendaklah laki-laki sebagai pemimpin itu menasihati dengan pelan-pelan. Kenapa nusus itu adalah mungkin ada kejengkelan, nggak mentaati, mungkin ada apalah itu, meninggalkan kewajiban yang kemarin sudah kita bahas itu. Maka seorang suami dengan bijak menasihati dengan pelan-pelan, dengan nasihat perkataan. Kalau memang dengan perkataan nggak mampu, di sini perintahnya oleh Allah pisah ranjang. Maksudnya pisah ranjang itu pindah dari, bukan keluar rumah loh ya. Pisah ranjang itu masih dalam satu rumah, tapi tidak di dalam kamar, itu pisah ranjang. Kalau memang sudah pisah ranjang, kalau nggak bisa mungkin ada penekanan dipukul, dipukul. Nah, pukul di sini tuh pukul kasih sayang. Kenapa sih? Ya, karena wanita itu kan mungkin lembut, dilembuti nggak ngerti-ngerti, kekuatan doa sama-sama. Nah, kalau semua digantungkan hanya pada Allah. Tapi kalau semuanya udah baik, laki-laki nggak boleh mencari-cari alasan. Kalau emang udah baik, dia minta maaf, tidak mengulangi lagi, maka maafkanlah. Ya, saling memaafkan itu tugasnya laki-laki di dalam hal sebagai suami, pelindung tadi, memberi nafkah. Masih ada lagi loh, Kak.
kewajiban tertera di dalam suami? kewajiban suami tadi kan yang nomor 1 melindungi, Iya. memberi Nafkah. nafkah. Jika suami istrinya pasangannya ada sesuatu menasihati, Iya. ada penekanan 3 Iya. ya. Sekarang dilanjutkan di dalam surat An-Nisa lagi Kak. Oke. Ayat yang ke-19. Kami silakan Kak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Ya. Oke, dilanjutkan yang tadi suami itu tugasnya melindungi, mengayomi, jadi wanita menjadi tenang. Betul. Keduanya memberi nafkah, menasihati. Ya, berarti kalau ada sesuatu wanita yang kurang benar dinasihatilah, jangan malah dijerumuskan. Contoh-contoh, wanita dimanapun berada menutup aurat wajib. Kata suaminya, mah pergi haji 40 hari ya pakai menutup auratnya, nanti selebihnya enggak usah, aku nanti yang nanggung. Itu berarti suami yang jelek. Ya. Tapi kalau wanita kan ini nggak boleh taat nih karena ini dilarang 40 hari doang. Pak, maaf ya Pak, ini kan kewajiban. Bukannya aku nggak mau ngikutin perintah, tapi ini Allah yang didahulukan. Maka wanita-wanita yang dilarang untuk melakukan kebaikan, tolaklah dengan bahasa yang halus. Intinya semua itu harus dikomunikasikan. Iya, bahasakan dengan kenapa alasannya, kenapa kok nggak boleh, dan bagaimana. Sekarang ayat yang ke-19 masih surat An-Nisa. Kewajiban seorang laki-laki itu tidak boleh memaksa. Nah, di ayat itu kan ada kan, nggak boleh memaksa, nggak boleh meninggalkan sesuatu yang contoh. Kalau ada sesuatu musyawarahkan. Artinya musyawarah itu ini sama ini, kira-kira mau tinggal di mana ini, didiskusikan. Diskusikan. Anak sekolah di mana, kira-kira mau program punya anak kapan lagi, itu dimusyawarahkan. Tidak hanya asal, karena wanita tetap wanita. Jadi wanita juga butuh mungkin merawat dirinya, kasihlah biaya untuk merawat diri, untuk memanja-manja fisiknya. Itu wanita paling senang sekali. Kalau semuanya dipaksa mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, ya itu berbahaya. Hati-hati. Boleh buka Kak, melakukan sesuatu tanpa ngerti ilmunya. Surat 17 ayat yang ke-36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا. Al-ayah. Ayat ke-30. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Wala taqfu ma laisa bihi ilmun. Jangan sekali-kali nggak ngerti ilmunya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, hati. Faulaika kana mas'ula. Semua nanti akan ditanya. Maka ketika kita sebagai seorang laki-laki nasihatin istri, piye carane ya, ini istriku kok lagi ngambek, jangan malah diperunci. Maka diamlah. Kalau sudah diam, kira-kira apa yang sekiranya bisa membuat dia tersenyum, apa yang membuat dia bergairah gembira lagi, itu penting. Oke. Itu tentang tidak menyusahkan, memaksa ya. Tidak memaksa, tidak boleh memaksa. Memaksa itu kehendak. Baru yang berikutnya lagi, yang kelima, berarti tugas seseorang tidak boleh menyusahkan. Tadi memaksa. Dalam hal pendapat apa saja ini menyusahkan. Menyusahkan itu merepotkan, membuat wanita ini serba salah semua. Kerjaan banyak, nggak ada asisten, anaknya nggak terperhatikan. Kalau sama-sama tidak ada asisten, kerjaan banyak anak. Kalau di dalam syariat Islam, anak dulu diperhatikan, baru kerjaan. Kalau ternyata anak sudah terhandle, maka kerjaan tidak terhandle, boleh. Mungkin makan catering yang sehat, ya, bukan yang gobot-gobot ya, yang sehat. Itu dalam rangka untuk memudahkan. Jangan semua ditangani.
Ada yang asisten rumah tangga itu karena kerjaan banyak, nanti minta untuk ngerawat anak, kerjaan juga, akhirnya anaknya dikasih antimu. Biar tidur terus, biar tidur terus kerjaan dia beres. Kasihan, di kemudian hari karena obat tidur, anaknya kelainan. Maka kita sebagai orang ketika minta tolong sama orang, ya tahu diri lah. Ngukur, dan aku itu yang ngerjain kira-kira mampu nggak? Harusnya gitu. Apalagi seorang suami, maka hal-hal yang kayak gitu dibicarakan, musyawarah, dikomunikasikan. Baru selanjutnya yang keenam, Kak, maka bergaul atau berhubungan yang baik. Bergaul itu ya hubungan dalam kamar, hubungan dalam rumah tangga, itu selalu harmonis. Jadi ditanya kenapa dan bagaimana, supaya apa ya Kak ya, wanita nggak merasa terpaksa dan nggak merasa dipaksa. Saling ikhlas dan senang menjalaninya ya. Kita mulai yang berikutnya lagi, masih di dalam ayat ini. Jika ada sifat-sifat kelakuan istri yang nggak baik, maka disuruh sabar ya. Disuruh sabar itu laki-laki. Jangan terus langsung didiamin, terus tinggal pergi, enggak. Ada sabar, kekuatannya doa. Itu di ayat yang ke-19 ya Kak, jadi kewajibannya. Dan kemungkinan, kan ini akan ada kemungkinan juga. Siapa tahu ada yang mungkin ingin nikah lagi. Itu ayat yang ke-20 Kak, boleh dibuka. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Kata-katanya bagus ya Kak. Mengganti. Wa in aradtum istibdala zawji makanin zawj. Kalau engkau seorang suami ini pengen mengganti ya, kata-katanya mengganti di sini ya Kak ya. Mengganti istri yang lain itu berarti pengen menikah lagi. Syaratnya tidak boleh mengambil harta dari istri yang pertama. Berarti harus nol. Itu udah menjadi hak istri pertama. Misalkan punya kerjaan, terus istri yang pertama dari mulai susah terus berhasil, dia pengen nikah lagi, maka laki-laki yang pengen nikah lagi tidak boleh mengambil dari yang pertama. Harta yang pertama itu milik anak dan istri yang pertama. Kalau pengen nikah lagi, nol lagi. Nol lagi. Sementara orang-orang yang di sana itu ngelihatnya, materinya banyak. Bukan seperti itu. Seorang laki-laki harus paham kayak gitu. Kalau pengen mengganti, menikah lagi, maka dari nol istri yang kedua ini dikembangkan. Kalau sudah berkembang lagi, nikah lagi yang ketiga, nol dikembangkan. Itu produktif, bukan ngurangin dari yang pertama, kedua. Itu terkait dengan kewajiban yang berarti ada totalnya, ada berapa nih? Ada 7. Iya. Yang pertama tadi terkait menjadi seorang pelindung. Yang kedua harus menafkahkan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Lalu yang ketiga saling menasihati, ya bukan meninggalkan gitu ya, nggak suka diam gitu ya, tapi harus dikomunikasikan. Lalu tidak memaksa, tidak menyusahkan. Terus yang kelima, tidak memaksa, keenam, jika ada yang disukai sabar, harus sabar gitu ya. Tidak hanya isi yang sabar, tapi juga menjadi seorang suami harus sabar juga. Jadi terakhir tadi terkait dengan harta gitu ya, ketika ingin menikah lagi gitu ya, harta dan kewajiban istri yang pertama itu udah milik menjadi istri yang pertama. Ada lagi yang mau disampaikan Umi? Mungkin itu teman-teman gitu ya. Semoga di luar sana para suami atau calon suami gitu ya bisa memahami dan menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Karena agar suatu keluarga itu tidak hanya istrinya saja atau suaminya saja yang menjalankan kewajiban, tapi keduanya sama-sama belajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.